Juga masuk dalam poin yang ketiga, kewajiban suami yang merupakan hak istri adalah pendidikan. Pendidikan. Bagaimana kita bisa mendidik istri, terutama pada hal-hal kewajiban-kewajibannya. Karena belum tentu ayahnya mendidik semuanya. Banyak orang tua yang saya di Indonesia ini, mereka pada saat anaknya menikah, mereka memberikan kursus cepat. Setengah jam, 1 jam sebelum akad nikah yang dia mau pakai untuk modal hidupnya 50 tahun, 60 tahun ke depan. Sini nak, ayahnya dudukin, kamu harus begini, 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 begini. Sudah selesai, ayahnya sudah mumet si anak, tegang mau hadapin akad nikah, datang lagi ibunya, kamu harus begini, 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 begini. Iya kalau cara mereka benar. Akhirnya si anak pada saat akad nikah kaku, tidak bisa nyebutin kalimat akad nikah. Karena bertumpuk semua hal yang 50 tahun ke depan. Ini keliru ini, mestinya harus diperbaikin, tidak boleh begitu. Maka harus ada proses ya, pendidikan. Allah berfirman dalam surah Tahrim ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara. Hai sekalian orang-orang yang beriman, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian, istri dan anak dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Al-ayah, lanjutan ayat ada tentunya, tapi saksi bahasan kita adalah disuruh didik anak dan istri. Terutama berhubungan dengan kewajibannya. Kalau bapak ibu yang belum menjalankan, saya waktu begitu akad nikah, saya dudukkan istri saya lalu saya tuliskan poinnya. Bahkan waktu itu saya punya laptop, saya datangkan, saya bilang, ini hak kamu. 1, 2, 3, 4, 5. Tuntut dari saya. Ingatkan. Hak saya 1, 2, 3, 4, 5. Berikan saya itu. Semua kita kerjakan karena Allah, maka akan aman. Dan alhamdulillah berjalan. Karena kita sudah bangun di atas pondasi itu. Jangan masuk dalam rumah tangga seperti orang terjun bebas. Ya sudah nikah nanti aja. Nanti dia akan saling mengerti. Nggak bisa. Harus punya manajemen di sini. Bagaimana rapi dalam memahami hak-hak dan kewajiban. Didik mereka. Banyak suami, dia mau istrinya tiba-tiba faham kemauannya tanpa dididik. Makanan favoritnya, penataan rumahnya, gitu kan. Mungkin apalah ya, mungkin tamu, kalau ada tamu datang seperti apa pola penjamuannya. Misal orang tuanya datang, ada banyak suami tiba-tiba marah tanpa sebab. Ibunya datang, kamu gak hormati ibu saya. Kenapa? Tadi telat buatin teh misal. Baik, tadi ada kerjaan, anak masih nangis dan seterusnya. Nah ini harus dengan pendidikan yang benar. Ini harus dituntun teman-teman. Ada juga bapak-bapak, nanti akan kita singgung dalam masalah biologis dalam Islam. Mereka berharap istrinya melakukan sesuatu yang dia butuhkan dalam masalah biologis diranjang. Tapi dia nggak bahasakan. Dia hanya mau tahu istrinya harus mengerti. Nanti juga kita akan bahas, ibu-ibu juga begitu. Angan-angannya dalam masalah biologis ada A, B, C, tapi dia nggak bahasakan ke suaminya. Mungkin karena merasa itu rancu, mungkin karena merasa itu aib, mungkin karena merasa nggak perlu, atau yang lebih parah adalah berharap pasangan faham tanpa dibahasakan. Ini nggak mungkin terjadi. Harus bahasakan. Saya begini. Seperti kalau kita lagi suka makanan, kita bilang, saya suka sekali sayur asam, saya suka kalau tempe seperti ini. Dibahasakan sehingga pasangan kita tahu, gitu kan? Saya suka, ibu-ibu saya suka sekali kalau abang, kakak pakai baju seperti ini.